Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar tentang teks cerita fantasi. Berbicara tentang fantasi, apakah kalian pernah berfantasi? Saya rasa pernah ya. Namun termasuk fantasi aktif atau pasif. Fantasi aktif dikendalikan oleh pikiran, misalnya yang dilakukan seorang penulis. Sementara fantasi pasif adalah fantasi yang tidak dikendalikan oleh pikiran, misalnya ketika kita melamun. Nah, ternyata Tuhan telah menganugerahkan kemampuan berfantasi sebagai sumber kreativitas. Sekarang coba perhatikan, ada sebuah pohon yang tumbuh subur dengan kupu-kupu di bawahnya yang terbang sangat cantik. Kemudian ada rumput yang tumbuh subur pula di sebuah bidang tanah. Namun ternyata tanah tersebut melayang di udara. Itulah fantasi. Jadi teks cerita fantasi adalah teks yang berisi cerita imajinasi yang tidak ada di dunia nyata. Bahkan imajinasi yang digunakan tidak masuk akal. Seperti juga gambar yang satu ini. Atau terkadang kita juga pernah berfantasi tentang suatu tempat yang sangat indah, yang tidak pernah kita temui, namun tidak ada di dunia nyata. Nah, itulah salah satu ciri-ciri teks cerita fantasi, yaitu ada kemustahilan, keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Yang kedua, ide cerita bebas. Jadi, pengarang bisa berfantasi secara tidak terbatas. Yang ketiga, ada tokoh unik. Yang keempat, bersifat fiksi. Tentu menyenangkan ya ketika kita membayangkan berfantasi tentang suatu tempat yang sangat indah. Nah, berikutnya adalah jenis teks cerita fantasi. Yang pertama, berdasarkan kesesuaian dengan dunia nyata. Ada cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Yang kedua, berdasarkan latar cerita. Ada cerita fantasi sezaman dan cerita fantasi lintas waktu. Penjelasannya sebagai berikut. Cerita fantasi total, maksudnya hal-hal dalam cerita tidak ditemukan dalam dunia nyata. Sementara cerita fantasi irisan, sebagian masih bisa ditemukan dalam dunia nyata. Lalu cerita fantasi sezaman menggunakan satu waktu tertentu. Sementara lintas waktu dari masa kini ke masa depan atau ke masa lalu. Selanjutnya kita akan belajar tentang struktur teks cerita fantasi. Setiap teks pasti memiliki struktur. Lalu struktur teks cerita fantasi apa saja? Yang pertama adalah orientasi. Berisi pengenalan tokoh dan latar kepada pembacanya. Yang kedua, komplikasi. Berisi masalah mulai bermunculan dan mencapai puncaknya. Yang ketiga, resolusi. Berisi penyelesaian masalah yang terdapat dalam struktur komplikasi. Nah, itu tadi materi mengenal teks cerita fantasi. Semoga bermanfaat. Mari kita mengembangkan fantasi dan kreativitas
Semoga bisa menjadi penulis hebat. Terima kasih. Saya Lina Rustika dari SMP PGRI Ponjokusumo. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.